Banyak yang deketin tapi Haruka. Enggak kok. Aku kalau masih single, Biasa. aku deketin kamu, Pak. Kita punya anak 6 nanti. Oh my god, akunya nggak mau. Kemarin dapat laporan Korea 0,7. Padahal kalau satu negara bisa bertahan populasinya mesti 2,1. Kenapa nggak kawin-kawin, Haruka? Kawin buat apa gitu? Kalau di Jepang kan boleh tuh. Pacaran juga boleh, Kumpul tinggal kebo bareng boleh? juga. Iya boleh. Loh, kalau aku mikirnya kayak, apalagi coba tujuan hidup kita ini kalau bukan buat anak sama orang tua? Aku support anak, support orang tua. Nanti aku jadi orang tua, nah jadi begitu terus. Jadi Sepanjang roda kehidupan gitu, aku berpikirnya. Indonesia aku lihat memang ke family-nya lebih kuat. Tapi bagus sih itunya. Jadi di waktu aku di grup JKT48, di dalam situ misalnya aku sakit, pasti ada teman-teman yang banyak kayak, yuk rumah sakit yuk, nanti aku temen nih, kayak gitu kan banyak banget kan. Kalau di Jepang nggak mungkin gitu. Haruka ajarin aku tadi gimana ini bukanya, gini. Coba, Gini. ya, coba tarik. Dulu dikit. Coba tarik dulu. Kalau tarik nggak bisa, baru sobek. Oh, sobek gini. Nggak apa-apa, iya. Terus? Udah tarik. Oh, Udah, habis Udah, tarik gini. oke. Buka. Pelan-pelan. Wah, ini gagal ini produk nih. tangannya. Iya. Coba kamu. Kalau saya mah udah jago lah. Nggak, tadi bisa di tengah persis tuh gimana? Oh, Nggak, kan ini yang Haruka yang aku mau. dia tengah-tengah banget. Oh, dia lebih rapi dari aku. Nah, benar orang Korea Jepang sukanya yang gini, rapi ya. Kalau Iya. samping begini kan, coba Koromi tunjukin ke depan. Coba tunjukin, kita lihat hasil Korea Jepang. Iya, Cindo, Cina Indonesia ya. Oke. Ternyata buka ini aja harus bersih ya. Ternyata kan beda budaya, beda cara buka juga. Terus kalau habis makan dikemut-kemut nggak jarinya? Maksudnya kalau waktu kecil dulu kayaknya, sekarang enggak ya. Sekarang kadang-kadang justru kita pakai sumpit Iya, biar nggak kotor. kan malas cuci tangan. Tapi Dan tadi sekarang kamu belum cuci tangan kan? Iya belum. Dari bau Dari tadi. jeruknya. aku juga sekarang nggak sengaja udah lama di Indonesia kan. Ya Lagi udahlah. ngobrol, aku kita. gini. Iya, sama. Kamu habis pipis cuci tangan nggak? Aku pipis pun harus pakai tisu, habis itu pasti cuci tangan. Di Tapi Korea semua kadang- begitu? Nggak semuanya, tapi rata-rata orang Korea pasti lebih banyak cuci tangan, tapi ada juga yang nggak cuci tangan. Karena Moa itu paling jijik sama orang yang nggak cuci tangan setelah toilet. Karena pas setelah itu kita bisa makan, bisa salaman sama orang, masa kita nggak cuci tangan? Emang ada yang nggak cuci tangan? Banyak. Makanya kamu mau disalamin itu, lihat dulu my mukanya God, nih, oh orang my God. kelihatan jorok nih ya, jangan. Oh my Lebih God. baik gini. Soalnya aku toilet cowok itu habis aku pipis aku lihat itu, cucut langsung keluar itu banyak. Kamu kalau pipis toiletnya kamu naikin nggak? Nah harus naikin. Balikin lagi nggak? Jadi gini, habis saya toilet, saya angkat klosen yang itu tutupannya itu, habis kalau selesai pipis saya tutup semuanya. Jadi close semua, Oh, sampai yang cover depannya. itu normal Korea begitu? Enggak tahu ya, kayaknya Korea itu rata-rata tempat cowok itu kan ada sendiri kan, tempat urin itu kan, jadi jarang memakai tempat itu deh. Toilet cowok itu Kalau di rumah? di rumah, Pak, saya di rumah duduk, Kencing? Kenapa? biar nggak netes. Tapi cowok Banyak, Jepang juga mulai gitu sekarang. Kenapa? Kalau Karena kencing- anggota keluarganya rata-rata cewek, jadi mereka merasa kotor kalau saya berdiri. Itu saya menghargai mereka sebagai anggota keluarga. Itu normal di Jepang, Korea atau cuman? Enggak sekarang ini aja. Iya. Dulu berdiri semua, Zaman ada cewek sekarang. yang lap. Bapak kamu? Apa saya berdiri? Itu berdiri doang. Duduk. Masih berdiri. Jadi Tapi kalau dia rumah- buka covernya, dia buka. Kadang aku juga suka ngeliat orang nggak diangkat, aku suka Loh, geli. pipis gitu kan kasihan orang nextnya kan cewek, mungkin siapa tahu pipis. Terus kalau di pom bensin Korea bau nggak? Pom bensin Korea yang WC-nya? aku nggak pernah pipis di pom bensin. Di Korea? Nggak pernah. Kenapa? Jepang Kalau juga jalan-jalan gimana? jarang. Iya jarang ya. Beda kayak ada pemberhentian ya, terminal gitu ada. Jadi misalkan dari kota ini ke kota ini, bukan pom bensinnya, kita kayak Rest area gitu. Rest area. PCR-nya Dan itu nggak ada pom bensin? Ada juga sih, tapi nggak bilang nggak semuanya ya? Iya. Tapi di Kamu situ, pipis juga di situ? kalau rest area kadang-kadang pipis, tapi tempatnya bersih. Iya bersih Kalau banget. Jepang, Korea pasti bersih? Bersih. Nggak ada yang kayak di Indonesia harum semerbak?
mungkin harumnya agak beda ya. Makanannya kan beda. Sambal terasi sama kita kan nggak ada sambal terasi gitu doang. Aku paling repot kalau itu apa di pom bensin ya. Ya, aku juga awal. Apalagi pasti cewek pasti lebih suka. Awal ke Bandung ya kalau nggak salah. Terus aku pengen pipis, terus pengen ke toilet, ada nggak? Ada tuh pom bensin gitu kan. Terus pas lihat gimana caranya ini. Terus ya udah deh, daripada keburut kan ya udah. Ini pipis gitu. apa pupuk? Pipis. Cuman kayak agak Bisa beda nempel, gitu. kan? Iya, kayak wow gitu Jadi aja. jongkok. Iya, jongkok. Jadi Cuman nggak duduk. kayak mungkin kalau di Jepang juga sebenarnya kalau di toilet yang area kayak di pinggir jalan itu nggak sebagus toilet yang biasa. Tapi Tetap. mungkin di Jepang bersih, terus orang juga mikir kali ya. Mikir Aku kalau orang pupuk, lainnya gitu. Pernah pupuk di tempat umum gitu di Indonesia? Di Indonesia nggak pernah aku. Nggak pernah. Aku pernah nggak tahan, aku jadinya repot. Siram alkohol dulu. Pakai sabun. Setelah COVID jauh lebih baik loh, ada semprotan alkohol. Iya. Dulu kan nggak ada. Jadi saya kalau mau itu ke toilet misalnya berat banget nih, aku bawa tisunya banyak, tutupin dulu pakai tisu. Terus flush dulu, semprot alkohol dulu, bawa tutup tisu itu, terus tisunya buang satu-satu kayak gitu. Gitu kan? Jadi lama kan? Lama banget. Bisa ke toilet itu bisa sampai 15 sampai 20. Tapi istriku bingung, apain aja? Lama banget. Bersihin yang lama kan, yang bersihin itu. Soalnya kan jongkok nggak enak ya. Kalau pipis kan misalkan nahan sebentar, ini kan Iya. besar, harus duduk lama dong. Saya itu harus bertapa dulu kalau keluar itu harus. Nah, terus Terus bingung sekarang- ceboknya ya? Hah? Ceboknya juga bingung kan? Kita nggak mungkin cebok lah ya, pakai tisu doang. Iya. Ya, aku nggak bisa pakai tisu aja, Oh. nggak bisa kayak air gitu nggak Kalau bisa. di Jepang ada jet washer. Ada juga. Tapi Ini, yang di ini. toilet Yang- adanya Yang maju mundur gitu. Nah, jadi di Jepang sama Korea itu pakai tisu atau pakai air? Budaya tisu kalau Korea. Iya, di Jepang juga. Di air dulu baru di tisu. Enggak, tisu air- aja. Tisu. Iya. Loh, justru tisu lebih Iya. bersih dong. Ya enggak lah, air lah disemprot sampai bersih baru Terus pakai. gini ya, coba bayangin ya, Taruka ya. Ini kan habis pop nih, Hmm. masih nempel-nempel. Semprot, cut, nyebar. Iya, kemana-mana. Kalau tisu set, buang. Kamu belum tahu teknik aku. Aku pantatnya goyang-goyang gini, pas. Enggak. Makanya bengkak badannya. Kalau Korea sih gini, pasti kita bawa tisu kering sama tisu basah. Iya. Jadi lap kering dulu bersih, baru tisu basah bersihin. Iya. Terus kan banyak sisa kalau itu. Nggak mungkin sisa dong ya. Sisanya membanyak. Aku bingung deh. Kita ngomong ini sambil makan ya. Iya nih. Dan kalau tisu kering itu kita lapnya sampai bersih nggak ada sisanya, baru lap pakai tisu basah. Kalau Aku nggak tahan kalau pakai Tapi tisu. kadang aku mikir kayak orang Indonesia tuh nggak ada yang pakai tisu kan, pakai airnya aja. Itu aku kayak awal kayak gimana caranya ya gitu. Kan pakai sabun habis itu. Tapi kan ini tangan kita. enggak, masalahnya kan basah tuh. Terus Jadi siuk begitu. enggak habis basah. Pernah Enggak habis basah Nggak habis masalahnya. cebok nih, Nah. ngapain? Iya. Tangannya ini kan masih basah. Siuk. Iya, tapi kan kadang nggak pakai tisu, ada yang nggak pakai tisu kan? Ada kalau aku pakai tisu. Enggak, ada yang enggak gitu loh. Ada yang tempat Gini, enggak gini, cuma di baju. airnya doang. Di Baju. Habis itu salaman. Terus cara dalamnya gimana basah? Ya makanya pakainya gimana itu? Kalau aku turun terus digantung dulu. Jadi telanjang. Baru. Males banget yang Oh, Pokoknya menurut aku pupuk di pom bensin di Indonesia tuh very challenging ya. Sangat menantang. Iya, ya, itu soalnya takut Oh. nempel juga ada. Terus kadang ada yang ceboknya pakai air. Iya, yang pakai kayu nggak? Oh. Ada yang pakai Itu. kayu, ada toilet Terus yang membayangkan itu airnya ya. Oh my god. makanya kita bawa tisu aja lah. Iya. Lebih aman. Kalau mau ya tisu basah udah. Tapi ini cukup. pernah cebokin anaknya kan? Oh iya, sering dong. Pakai apa? Pakai tisu. Tisu. Jadi pakai tisu bersih dulu, saya suruh masuk ke tempat shower, saya cebokin pakai sabun bayi. Berarti bisa kan? Pakai air Tapi dan kan udah sabun. bersih pakai tisu, Iya. dan ada sisa-sisanya itu nggak cicit nggak gitu. Gitu ya. Kalau aku semprot hilang. Enggak bakal hilang. Enggak, kalau semprot itu nyebar cerot gitu. Ya kadang masih ada sedikit-sedikit. Ya itu sedikit-sedikitnya jijik loh. Kok makan talas aku jadi kayak rasanya makan. Bentuknya ini loh. Udah kayak pupuk ya? Begitu. Nah, aku mau hari ini mau ngobrol Ya. mengenai
kemarin dapat laporan Korea 0,7. Apanya? Satu wanita di Korea punya anak tuh 0,7. Padahal kalau satu negara untuk bisa bertahan populasinya mesti 2,1 mestinya. Oh, berarti 2,1 berarti 0,7 berarti jauh di bawah ya. Jadi akhirnya turun. Populasinya turun. Jepang juga sama kan. Aku banyak ngeliat Jepang tuh tahun lalu turun 600.000 populasinya. Jadi dari 120 juta turun 600.000 gitu. Kenapa nggak kawin-kawin, Haruka? Ya mungkin ada kawin, tapi mereka mikirnya kawin buat apa gitu. Mungkin pacaran juga sama aja nggak sih, tinggal bareng gitu. Kalau di Jepang kan boleh tuh, pacaran juga boleh, tinggal bareng boleh? juga. Iya boleh. Oh boleh? Tinggal bareng boleh. Mamanya nggak marah-marah? Enggak, kamu udah dewasa. Oh, punya anak nggak? Enggak dong. Enggak, tinggal aja bareng kayak pacaran tapi satu rumah. Gitu. Iya, jadi kalau di Indonesia ceweknya, kan, kalau di Indonesia kan ceweknya kamu harus. enggak, kalau di Indonesia kan harus nikah baru tinggal bareng gitu kan. Kalau di Jepang pacaran juga sebenarnya boleh dua-duanya kalau emang mau dan dua-duanya bayar bareng, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak Terus, ngetes kali. iya terus kayak biar tau lah, kan pas tinggal bareng kan kita nggak tahu dia kotor apa enggak kan, kita nggak tahu. Bisa tahu setelah tinggal bareng. Pupupnya gimana, ceboknya jadi baru ketahuan. Nah, mandi nggak setiap hari kayak gitu kan, kita nggak tahu kalau nggak tinggal bareng. Jadi dari situ mungkin kenapa nggak nikah karena di situ kalau nggak berubah ngapain nikah juga gitu. Kalau Punya anak lah. Iya kan tuh, kalau di Indonesia kan tujuannya pengen punya anak jadi nikah gitu kan. Kalau di Jepang enggak gitu. Pengen nggak bareng sama dia, itu Lebih tujuannya. ke orangnya bukan buat Iya. keturunan. Nah, Haruka nggak pengen punya anak? Belum tahu. Kepingin nggak? Pengen ngelihat orang pengen pegang-pegang punya anak gitu? Sampai sekarang sih belum. Karena kan kalau orang Jepang juga kayak pasti ada tanggung jawabnya. Jadi kalau aku sekarang nikah dan punya anak bisa tanggung jawab nggak? Menurut aku sih belum bisa. Jadi aku bilang belum punya anak gitu. Belum bisanya karena Ya karena kan yang kalau belum bisa tanggung jawab ngapain punya anak? uangnya. Ya segala macam lawannya juga, hidupnya juga, urusin juga, gak segampang itulah. Tapi secara uang cukup buat punya anak. Belum tahu, karena kan zaman sekarang ya siapa tahu dia maunya pengen ke les apa, kan kita nggak tahu. Iya, sekolah mahal, les mahal. Kalau seperti waktu kita kecil kayaknya cukup sekolah negeri, nggak keluar biaya mahal. Baju juga ya asal beli di pasar. Nah, sekarang kan nggak mungkin kita beliin baju anak yang nggak brand, ya atau sekolah yang nggak internasional. Les biola, piano, itu mahal loh. Ya tuh. Jadi makanya semuanya pada nggak pengen punya anak gitu jadi. Bukan nggak pingin tapi takut nanti gini menjadi beban buat kita, makanya mereka rata-rata ngeband dulu lah, nanti coba tinggal bareng kita dulu. Akhirnya udah nyaman dengan itu, kayak dia Haruka cerita, akhirnya ya udah kumpul kebo aja Sampai tua. ya, habis itu bisa rata-rata putus juga ya, banyak yang putus juga. Tapi ya tujuan nikah itu bukan punya anak intinya. Tujuan nikah itu pengen bareng apa enggak sama dia sampai tua, mau bareng nggak sama dia. Habis itu baru mikir mau punya anak nggak, baru ngobrol sama orangnya gitu loh. Kalau yang cowoknya nggak mau punya anak, ya udah gitu. Aku suka berdebat sama istri aku. Dia cuma mau punya anak satu tadinya. Karena jadi 4. Karena aku genggiskan ya. Aku menebarkan benih. Boleh suka ini, suka cebok. Ada. Tapi waktu almarhum papa aku sakit ya, aku cebokin dia kan. Ya kalau udah orang tua ya. Wah itu benar-benar, kalau anak kecil aku masih kuat ya, kalau orang tua udah benar-benar. Sorry banget, tapi ada yang orang nggak tahu dia. Kita minum air putih, ada yang minum lemon tea ya. Orang ajar ya, minta tabok nih anak satu. Bawa sendiri. Padahal lemon tea nggak ada brandnya ya. Iya. Untung kalau ini air keras gue lempar nih. Oh iya. Aku berantem tuh sama istri. Kenapa sih lu pengen punya anak banyak-banyak gitu? Ya, orang hidup ngapain kalau bukan buat anak, coba? Aku Ya, mikirnya tapi gitu. mungkin orang Indonesia masih punya pikiran buat anak. Aku juga setuju dengan pikiran itu, makanya aku punya 4 anak. Cuman kalau buat anakku sendiri kayak Chloe Zoe itu, memang aku pingin mereka punya keturunan, betul. Cuman sampai mereka nyaman dulu, jangan sampai demi anak mereka mengorbankan hidupnya, jangan. Menurutku sih kurang worth it juga. Loh, kalau aku mikirnya kayak, apalagi coba tujuan hidup kita ini kalau bukan buat anak sama orang tua? Ya, aku nggak tahu kalau aku buat apa. Mau ngapain aku? Mau main apa juga bingung, mau nyanyi, mau makan enak, mau apa lagi.
Maksudnya at some point kan, misalnya kamu punya penghasilan 50 juta satu bulan. Lalu kamu tinggal sendirian di Indonesia misalnya, nggak punya anak, terus kan bingung mau ngapain. Mau ngapain coba? Ya kayak aku lah, kayak les balet buat aku sendiri. Tapi benar cewek-cewek. Nggak apa-apa ya, ini kita diskusi aja kan. Iya. Soalnya aku bingung. Cewek Jepang Korea lebih ke buat investasi Diri buat sendiri. diri sendiri ya. Cowok Buat juga perawatan. Nanti kamu umur berapa? Umur 60 contohnya? Sendirian gitu? Ya main lah sama teman-teman. teman-teman yang udah nenek nih. Iya. Main kemana? Ke tempat ya Taman. bukan sih, kayak nongkrong lah di Jepang gitu kok. Oh gitu? Iya. Jadi teman aku Kamu nggak kesepian pulang pas malam tidur di rumah? Bingung kan gitu? tidur doang. Ngapain kesepian? Gitu? Ke mandi tidur. Oh, kalau aku nggak, dulu aku tinggal sendiri di apartemen. Kalau nggak ada pacar bingung aku. Iya benar. Begitu. Kayak pulang gelap. Kosong, Sendirian aku juga sepi. Tapi aku suka loh yang diem gitu. Aku Ya udah kayak kamu tidur aja di rumah sakit. Sunyi. Di kuburan aja, di kuburan. Kalau kamu nggak berasa sepi gitu deh? Makanya aku nikah cepet. Saya sangat kesepian soalnya dari kecil itu kan papa harus kerja di Indonesia, saya sama mama doang. Terus saya dulu punya cita-cita harus punya keluarga besar. Dan juga kalau bisa jangan pisah sedikit pun. Makanya langsung punya 4 anak, nikah juga umur 30 udah nikah. Ya itu, karena saya memang kalau sayanya sih suka memang anggota keluarga banyak, nggak kesepian. Soalnya saya benci kesepian. Ya soalnya kalau aku dulu, apalagi kalau habis clubbing nih. Saya nggak pernah clubbing. Aku Bohong juga banget nggak kamu, pernah. aku tahu. Tipenya orang Korea Jepang itu ya, terutama kita yang nggak tahu yang lain. Mereka suka dunia malam bukan karena clubbingnya, kumpul teman atau minum. Kalau orang Korea lebih ke minum, makanya lebih ke Bukan cari karaoke. cewek. Yang mungkin single mungkin cari cewek. Kamu Tapi datang ke klub mau kalau lebih saya mau kan nggak minum pernah- atau mau nyari cewek Saya dulu nggak pernah ke kesini? clubbing, nggak usah ke karaoke. Ceweknya yang datang sendiri. Saya duduk di kafe aja, ceweknya Mantap. datang. Oh, memang begitu. Beda sama aku ya. Kalau aku harus begini nih, harus gini. Harus pakai keluarin duit. Ya beda ya, wajahnya kan beda ya. Tapi Haruka benar-benar nggak pulang sendiri, pernah tinggal. Sekarang misalnya dulu kan pernah tinggal di apartemen sendiri misalnya gitu. Nggak ada merasa kayak sepi ya, bosan. enggak sih, karena mungkin aku dari umur 15 tinggal sendiri kan. Jadinya udah Udah seperti biasa. biasa gitu. Terus sekarang aku kan ada kayak bukan keluarga kandung sih, tapi ada keluarga kayak keluarga. Tinggal bareng kan. Awal setengah tahun lah kayak merasa aneh. Karena di rumah ada orang Diajak ngomong gitu ya. ajak ngomong, kadang ya mereka Makan bareng gitu ya. bete atau gimana kan, aku harus gimana ya gitu. Terus akunya juga gak begitu keluar, kayak emosinya juga gak keluar di situ karena tahan aja gitu, karena nggak enak atau gimana. Tapi lama-lama kayak oh kalau punya keluarga kayak gini ya gitu. Mungkin aku juga belajar gitulah. Jadi oh mama masak, oke, pulang ada makanannya, oh kayak gini gitu loh. Ya mungkin karena terbiasa sendiri dulunya Iya. ya. Di Jepang juga banyak orang yang sendiri gitu Iya mungkin ya. betul. Soalnya kalau aku dari keluarga besar ya, kalau kosong gitu Iya. bingung. Tapi kayak orang Indonesia tuh rame banget ya. Ya suka Kayak banyak anak. tinggal bareng, kayak bapak mama juga ikut gitu kan. Tapi kalau Jepang, Korea zaman dulu kita, papa kita Emang gitu ya? banyak. Oh. Papaku saudara 7 atau berapa, terus mama Oh iya 6, sih, besar-besar, tapi makin kitanya ini Iya sih. kecil. Ini juga 7 bersaudara. Iya, dulu besar-besar, sekarang Ya kalau aku kemarin pernah liburan, anak aku yang dibawa cuma satu yang paling kecil kan, yang lain kan sekolah. Dia nggak jauh ke puncak aja gitu. Terus kayak aku berdua sama istri sama anak satu sepi ya. Lebih enak kalau rame-rame kan. Oh itu cuma anak satu, dia tidur ya udah Tapi kita. nggak terganggu berisiknya. Kadang-kadang anak-anak kan susah diatur, nggak terganggu. Kalau aku lebih jarang ngomelin anak-anak dibanding istri. Jadi Soalnya istri anak-anak udah ngomelin kali. Iya. Kalau aku mau nggak pernah ngomelin, akhirnya aku gitu? yang ngomelin. Kalau dia masalah Bawel besar, dia soalnya. aku yang lebih bawel kalau buat anak. Kalau istri yang hal yang besar gitu dia lebih marah. Kalau akunya misalkan anak-anak lagi bukan cebok makan terus kotor gitu, aku nggak bisa nahan. Bawa tisu sini aku lapin. Padahal anak kotor kan wajar, aku nggak bisa. Terus dia main spidol, coret-coret, aku nggak bisa lihat kayak gitu. Kalau main ya di kertas.
Kalau aku karena aku jarang ngomelin, mereka lebih terbuka sama aku kan. Lebih datang, tidur bareng, apa Dan gitu. bebasin ya kak? Iya, rada bebas. Iya kan? Terus aku suka ngasih dia jajan. Iya, kasih Suka apa? snack Kasih juga. snack. Kalau istri kan mikir Enak. waktu snack atau sendiri nggak boleh, harus makan dulu. Kalau papa kan ya udahlah makan dulu lah, snack apa-apa. Tapi kalau aku yang cowok setiap hari Sabtu harus ikut aku kerja. Kerja Satu cowok hari. umur berapa? Umur 2,5 sama umur 9. 2,5 suruh kerja. Ini papa banget Harus ya. ikut. Iya nih. Pokoknya Sabtu yang cowok harus ikut aku kerja. Biar tahu gitu ya dari Tahu. kecil. Iya. Walaupun mereka marah-marah ya kita sogok lah, kasih ini itu Iya. pabrik, tentunya ke Alfamart gitu. Ikut mereka. Tapi 2,5 tahun ikut akhirnya gimana? Dia Jadi Alfamart cuma jajan aja. jajan liatin. Tapi kan dia ngeliat aku kerja. Jadi mungkin merasa, oh enak nih Sabtu bisa Iya, kan? freedom dari maminya Iya. gitu ya. Dan aku kan soalnya dulu waktu aku kecil aku ngeliatin papa aku kerja terus. Oh. Jadi terbiasa kan. Jadi makanya culture-nya Bisa belajar lah. Iya. udah terbiasa melihat hal itu. Jadi waktu aku kerja udah nggak terlalu bingung gitu, nggak terlalu Nggak canggung, kaget lah ya. nggak kaget gitu. Tapi itu bagus sih, maksudnya saya juga ke Chloe Zoe itu bukan ngajarin kerja, tapi kayak Moa ngajarin Zoe itu buat jual barang. Di rumah kan banyak piano atau sepeda yang nggak kepake, suruh Zoe jualin. Jual, dia dapat 50%, Moa ambil 50%. Jadi dia tahu Jadi dari ada kecil. janjian gitu ya? Soalnya dia kan sekarang lagi punya dogi. Mm-mm. Kan barangnya mah kemarin vaksin aja 550.000. Ya uangnya dia harus cari uang sendiri. Nggak bisa kita yang selalu bayarin kan. Ya kayak ajarin kerja. Karena dia yang mau ya? Ya, dia yang mau. Terus piano juga dia bisa jualin. Kalau enggak kan kita uang jajan doang, asal kasih kayak jadi kayak Moa. Moa dulu kecil sehari 15 juta rupiah. Wow. Tahun 90. Kenapa aku nggak kawin sama Mo aja? Nah, masalahnya setelah nikah sama saya uang jajannya nol. Papa mamanya nggak pernah kasih. Jadi dulu dia waktu kuliah papanya itu kasih setiap hari 15 juta kalau uangnya habis. Begitu habis diisi lagi 15. Habis diisi lagi iya. 15. Tapi untungnya Moa juga bukan menghabiskan uang banyak. Kadang-kadang seminggu dia Buat bilang, ngasih uang ke kamu ya. belum kenal waktu itu. belum. Belum ada. Saya masih di Korea kan. Coba saya waktu itu di sini, uangnya saya kumpulin. Gitu. Kak, kalau Haruka nih misalnya kan orang misalnya kayak neneknya nanya nggak, kok nggak nikah gitu. Kalau di Indonesia itu udah Tidak. semua Kalau pasti di nanya. Jepang gak bakal nanya kayak gitu. Oh gitu. Karena Kenapa? bebas, masing-masing hidup sendiri. Ya kalau mau nikah silakan, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau nanya dianggap kurang sopan jadinya. Gak gitu sih, tapi keluarganya juga mungkin sadar lah, ya terserah dia gitu. Gak kayak Gak mau harusannya. nikah nggak gitu kan? Itu kayak bikin kayak jadi Bete lah. iya. Jadi nggak ada tekanan sosial dari keluarga maupun teman kayak, kok belum nikah ya, kok belum nikah ya gitu. Nggak ada. Dulu aku umur 34 belum nikah tuh udah rasanya udah kayak Tapi emang iya sih kalau di Indonesia kalau sosmed aja ditanya kan, misalnya kayak aku ikut nikahan siapa, temennya siapa gitu. Haruka kapan? Harga kapan gitu kan? Kalau di Jepang nggak bakal kayak gitu. Meskipun aku datang ke nikahan temennya, ya mereka nggak bilang kayak harga kapan gitu, enggak. Oke. Terus jadi maaf ya, perawan tua gitu di Iya. Jepang itu it's okay. Artinya dia single terus, dia nggak menikah, dia. It's okay. Jadi bukan dia. Kalau di Indonesia benar-benar kita anggapnya rada Apa? aneh ya. Soal iya. Sekarang jarang perawan kali ya. Nggak, perawan maksudnya belum menikah. Iya, Mungkin iya, kita nggak iya. tahu perawan atau enggak Iya. ya. Tapi belum menikah, single sampai umur 40, 50 tuh buat cewek ya. Iya. Kalau cowok mungkin Susah masih itu. dianggap lebih wajar. Tapi kalau cewek tuh kadang Biasa karena Itu biasa. siapa tahu dia kerja sampai tua, sampai 40, 50 dia punya perusahaan atau gimana, wajar gitu di Jepang. Jadi nggak masalah kalau mungkin dia sibuk kerja dan dia nggak, tujuannya bukan nikah gitu. Tujuan dia emang sukses di kantor yang itu. Mindsetnya makin begini kayak Korea dan Jepang, makanya populasi turun. Hmm. Bukan jadi Oke. keharusan kan. Kalau Iya. Indonesia kan nikah masih keharusan. Anak harus lahir dulu. Dan Apa- orang tuanya juga bawel kan. sama anak cowok. Ya, untungnya mama papa atau mertua nggak gitu, cuman anak cowok kapan, kan anaknya cewek semua. Iya. Pasti nanya cowoknya kapan. Untungnya papa mama nggak, tapi kan Indonesia masih banyak orang bilang kayak lakinya mana. Tapi kalau kita nanya seperti itu nggak dianggap nggak sopan.
bukannya nggak sopan tapi kayak lebih buat apa gitu sih menurut lebih aku. menghargai privasi anak-anak sih sekarang. Oke. Aku aja jujur dia punya pacar, Chloe aja udah nggak berani nanya, kamu ngapain aja sama pacarmu? Pacarmu namanya siapa? Mana rumahnya? Udah nggak, kita nggak bisa nanya kayak gitu. Bukannya nggak berani atau nggak sopan, tapi Aku lihat kamu waktu acara itu galak sama calon mantu kamu. itu karena mumpung ada acara. Iya. Ketemu, ya. Iya. Bayangin anakku dicium gimana nggak marah ya. Cuman kan Kalau di rumah mah nggak di mungkin. rumah nggak ya. berani aku sama Chloe. Nggak berani. Karena Chloe sama privacy. cowok gini enggak. Yang penting aku lihat wajahnya dia nggak cemburu, berarti nggak masalah sama pacarnya. Ada 3 minggu cemburu ya, itu pas disakit-sakitinnya, makanya aku bilang, halo ya gitu. I'm watching you. Tapi lucunya ya, waktu ulang tahunnya, aku ada beberapa uncle lah ya, maksudnya Uncle Rofi ada, Uncle Ari ada, Uncle Harry itu yang teman-teman kita itu. Pertanyaan pertama, mana cowoknya? Macem-macem gitu. Aku juga samperin juga. Ini yang cowoknya Chloe. Oh, yang ini nih orangnya gitu. Aduh takut, Jadi diem. takut. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu. Nah, aku tuh dulu pernah kayak papa aku sakit kemarin 1 tahun terakhir lah, sampai akhirnya meninggal 2 bulan lalu. Itu banyak anaknya kan yang ngerawat aku, Iya, iya, keluarga rawat, besar. terus gantian aku sibuk kakak aku gitu kan. Kadang-kadang ada keinginan kalau kita nanti punya anak, punya keluarga, ada yang ngerawat gitu. Kalau sendirian kan capek juga ya. Ya cari suster lah, cari duit, Sama makanya. nenek kamu sama siapa? Sendiri? Sendiri? Iya. Kakeknya, Kadang kakek kamu papa udah, aku bantu, tapi kan papa juga nggak setiap hari bantu. kakek Udah nggak ada. udah nggak ada, berarti dia di rumah sendiri. Sendiri. Jadi bisa jadi ada yang bantu. Jadi misalnya kalau di rumah sendiri, kalau udah umur kayak nenek aku, ada yang kayak seminggu 3 kali datang orangnya, bantu bersihin rumah atau bantu masak atau bantu dia mandiin gitu, ada perawatannya emang ada dari negaranya. Oh, ada rumah jompo juga mungkin. Ada rumah jompo juga pastinya. Bagus-bagus rumah jomponya. Bagus-bagus semua. Jadi dirawat semua. Iya, jadi misalnya kalau nenek kan ada yang penyakit, tapi sekarang nggak harus masuk dirawat lah. Tapi karena ada penyakit di rumah sendiri nggak mungkin. Nah kalau kayak gitu orang bisa masuk ke rumah kayak jompo gitu, tapi bagus di situ ada alat buat kayak rumah sakit. Jadi pasti kalau ada kenapa-napa bisa dibantu dan ada dokternya juga. Makanya orang Jepang nggak takut sendiri karena kalau mereka tua pun fasilitas pemerintahnya oke. bagus. Iya betul. Ada yang ngerawat gitu, jadi nggak. Nah orang Jepang tuh kadang nggak minta tolong ke anaknya. Ya sungkan. Oh kenapa? Karena Aku mengganggu loh. mengganggu dong kak. Misalnya misalnya aku udah nikah sama orang, Udah misalnya nenek panggil aku, kan nggak mungkin. Kalau di Indonesia, enggak. Indonesia sampai kita nggak datang, sampai kita nggak datang, waduh itu. Kalau Korea, Jepang sekarang gini, kayak nenek saya aja nggak bisa ganggu mama papa saya. Jadi kalian juga punya kehidupan, punya family. Iya. Takut sibuk kalau aku telepon pasti ganggu. Buktinya papa mama saya aja, kalau saya nggak telepon rumah, seminggu lebih nggak berani telepon. Padahal papa saya dulu galangnya setengah mati aja. Sekarang mau telepon aku itu lihat timing dulu. Iya. Bisa nggak telepon? Sibuk nggak? Kira-kira gitu. kerjanya sudah selesai belum? Kalau dulu nggak ada telepon, saya sekali nggak angkat, saya mati. Kalau sekarang kan tanya satu-satu. Contohnya kayak aku nih, waktu papa aku sakit gitu, dia begitu dia sakit, terus kan siapa yang mau antar rumah sakit, langsung ada yang tunjuk jari lah pasti di grup ya. Maksudnya kayak aku ya nanti gantian gitu. Jadi kita kalau sampai nggak volunteer tuh rasanya apa ya? Kayak bantu gitu ya. Kurang merasa berdosa banget kalau sampai Iya. kita nggak bantu gitu, nggak apa gitu. Pokoknya kalau mungkin Indonesia kali ya. Jadi bener-bener Indonesia aku lihat memang ke family-nya lebih kuat. Tapi bagus sih itunya. Jadi saya setuju itu. aku juga setuju sih. Waktu aku di grup JKT48 di dalam situ, misalnya aku sakit, pasti ada teman-teman yang banyak kayak, yuk rumah sakit yuk, nanti aku temen nih kayak gitu kan. Banyak banget kan. Kalau di Jepang nggak mungkin gitu. Kalau aku jadi sakit, kalau di rumah sakit sendirian aja nggak ada yang jenguk gitu. kalau di Jepang ya jarang ada sih. Tapi kalau aku tahu neneknya di rumah sakit, ya pasti aku ke rumah sakit. Pastinya. Cuman kan kalau umur aku, misalnya aku di Jepang sekarang, aku ke rumah sakit ya pasti sendiri. Oh, nggak ada yang jenguk juga nggak apa-apa. Oh enggak. Nggak sedih.
Enggak, karena emang biasa. Kalau emang datang senang, Lebih cuma kalau enggak aja ya individual. enggak gitu. Tapi aku kaget kalau pas di sini, aku dirawat di rumah sakit di sini. Nyamperin semua. Setiap hari ada orangnya. Sampai juga- capek kan? Sampai capek aku. Dan juga luar biasa ya, sampai foto kan, Iya. posting di Instagram. Iya. Kalau di Korea Jepang enggak. Terus kayak ada yang menginap juga. Mm-mm. Boleh nggak menginap hari ini? Silakan sih gitu. Cuma kayak, wow kok mereka bisa baik ikut banget sih gitu. Di sini makanya aku selalu bilang Indonesia itu ramah, suka Mm. membantu kayak kebersama. Iya. Kalau Korea itu udah individual banget, Jepang juga Nah, sama. aku paling bahagia ya waktu ngerawat papai aku, apalagi waktu dia udah benar-benar nggak bisa apa-apa. Mhm. Jadi udah benar-benar dia aku ke Tidur aja ya? bukan ke rumah sakit, terus tiba-tiba dia pup ya mungkin ya, dia nggak berasa juga gitu. Udah sampai sedemikian kayak gitu. Nah itu aku bahagianya aku Bisa rawat. di saat-saat itu aku ada buat dia gitu. Oh. Terus aku merasa kayak jadi waktu dia udah meninggal, aku mikir kayak aku udah ngelakuin semua yang bisa aku lakuin sebagai Iya. anak buat dia gitu. Tapi kalau menurutku mungkin Korofi sekarang finansial dan statusnya Korofi kan udah mapan, makanya mungkin bisa sambil kerja sambil bisa urusin anak orang tua. Nah kalau Korea sama Jepang mungkin hidupnya kan tough, dia cari uang buat diri sendiri aja udah padat. Maksudnya gini, udah gitu kita harus biayain orang tua atau kita harus tinggalin kerjaan buat cuti untuk urusin orang tua terus kan agak berat. Makanya mungkin di Korea itu agak berat masalah urusin orang tua seperti itu. Lebih baik kita bayar perawat. Waktu itu aku pernah masih muda ya, umur berapa aku lupa, papa aku mesti operasi jantung, uang nggak punya kan, terus tiba-tiba aku dapat down payment dari klien, uang muka gitu, dapat 60 berapa juta gitu. Tahun 90-an 80. 2006 2000 2007 awal ya, gitu. Hmm. Terus aku dapat uang, semua uang itu aku kirim ke dia. Wow. Langsung semua, sisa tinggal 2 juta atau 3 juta. Kalau kamu Habis gitu, itu 60 pusing. juta masuk kamu kasih semua. Enggak. Oke. Tapi bukan kita jahat loh, bukan. Kita juga Iya. harus hidup kan. Jadi Bukan kita egois, bukan kita jahat, tapi kita mikir, loh aku juga harus hidup gitu. Tapi sebagian kita sanggup, kita support. Iya, kita gitu. pasti support. Jadi kalau emang kurang apa, aku pasti tanya ke nenek gitu. Ini lagi kurang apa? Oh, kurang baju. Gak apa-apa, aku beliin. Itu oke gitu. Tapi mereka juga gak minta duit sih. Jadi kurang apa? Aku kurang ini nih. Tapi mereka gak kayak, aku mau duit dong gitu, enggak gitu. Jadi aku bisa sebisanya aku pasti kasih gitu. Jadi kadang aku juga pulang balik ke Indonesia, aku masukin duit ke dompet dia. Aku bilang, nenek aku duitnya taruh di dompet ya, nanti pakai aja ya. Bukan ngambil, dia Terserah taruh. gitu. Enggak, taruh aja. kirain Taruh ambil aja. sebagian, Taruh taruh aja. sebagian. Taruh ya, jadi kalau senaknya nenek pakai aja, apa aja dipakai gitu. Kan yang kalau makanan aku juga suka kirim ke sana, mestinya dari online pesannya. Dari online Jepang aku kirim, aku yang bayar gak apa-apa gitu. Dari sini. Iya, Oh. itu kan masih bisa. Jadi kalau aku kayak gitu ya mungkin ya biar kasian juga tuh nenek pengen makan apa, mau ini tapi gak bisa beli misalnya. Ya aku beliin gitu. Kamu sering sebut nenek, tapi papa, mama. Karena aku kan nggak ada mamanya. Oh, mama udah nggak ada. Iya, maksudnya diceraikan pas kecil. Oh, mama berarti masih hidup, tapi Aku nggak tahu, masih di tangga juga belum tahu. Berarti lost contact semua. loh, kamu keluar dari mama kan? Enggak maksudnya. Enggak, dia aku dari tertinggal. keluarga ke papa jadinya. Bukan kan pasti lahir kan dari mama. Iya pastinya dong, masa Dari masa papa bingung ya. Masa lahir tai. Iya. Dari pohon jatuh ya, Haruka Cuma ya? aku nggak tahu dari kecil soalnya. Aku Oh, nggak udah tahu. ikut papa aja. Iya. Sejak lahir udah nggak lihat mama. Aku pas 2 tahun kalau nggak salah. Nah, berarti kan belum ada ingatan lah ya. 2 Iya. tahun kan masih kecil banget. Ya kalau papa kamu support juga. Karena kalau papa, aku tinggalnya sebentar doang sama papa juga. Aku Oh. tinggal bareng sama nenek. Karena papa cari kerja, masih cari duit mungkin Oh, ke makanya kerja. kamu lebih sayangnya ke Nenek. Nenek, Nenek. karena dari kecil sampai sekarang ya sama nenek. Oh. Nah, itu misalnya apa namanya? Aku tuh dulu pernah mikirnya gini. Ini orang tua, ini aku nih. Iya. Aku support anak, support orang tua. Nanti aku jadi orang tua. Anak yang support. Nah, jadi begitu terus Jadi sepanjang roda kehidupan gitu. Aku berpikirnya. Kalau aku lihat itu kayak investasi. Bukan investasi. Enggak, kalau aku yang lihat kayak bukan niatnya Pak. Enggak, kayak papa saya juga pikirannya gitu dulu. Jadi aku investasi buat anakku atau orang tuaku biar nanti aku tuanya diurusin gitu loh. Bukan, jadi yang produktif kan aku produktif di keluarga aku yang paling Ya. produktif kan aku. Papa aku nggak produktif kan, dia udah tua nggak bisa Iya. apa-apa.
mamaku juga, Ya. anak aku juga nggak produktif, dia nggak bisa apa-apa. Yang Kita. produktif ini kita yang berjuang untuk mensupport lain. mereka, papa sama Anak. mama sama anak-anak Ya. gitu. Nanti aku menjadi tidak produktif, udah nggak tua, gantian yang produktif Ya tapi kan nggak tahu loh itu. Iya, itu Nggak kita nggak tentu. tahu anak kita mau nggak. Makanya aku selalu bilang sama Chloe Zoe, Iya. kalau kamu udah nikah keluar, bahkan kalau misalkan katakan aku ngomelin, kemarin aja baru ngomel, kalau kamu benci sama apa, nggak apa-apa, tapi kamu tahan aja sampai kamu nikah. Kamu ketemu cowok yang baik, udah mapan, kamu keluar dari rumah apa, kamu nggak cari apa lagi seumur itu nggak apa-apa. Kamu membenci apa seumur itu nggak apa-apa. Tapi tugasnya apa, besarin kamu, cariin jodoh kamu, kuliah jodoh sampai itu aku apa full support. Habis itu kalau kamunya masih cari apa, kamunya nanti udah nikah, udah punya anak masih nyamperin apa bersyukur. Tapi tidak keharusan buat kamu. Apalagi misalkan apa udah tua, butuh bantuan rumah sakit, apa tidak akan minta tolong sama kamu. Mending apa mati cepat daripada memaksa kamu membantu. Beda lagi anaknya mau support, itu beda lagi. Makanya kalau aku ngasih tahu dari kecil ke anak-anak ini ya, dia kan ngelihat aku ngerawat papa aku, mama aku kan, mereka ngelihat kan. Aku selalu bilang, selama aku masih kuat, papa mama aku akan support. Kamu juga, selama aku masih kuat, aku akan provide buat kamu sekolah apa segala macam. Someday kamu akan seperti itu juga. Nanti kamu aku akan dulu menjadi pikirannya sama kayak gitu. tulang punggung. Tapi gitu. setelah aku jadi kepala rumah tangga, berubah pikirannya. Dulu aku bilang gitu. Makanya kadang-kadang dulu mama kurang apa, aku transfer. Tapi setelah aku punya family nggak bisa melakukan itu. Aku transfer, anakku nggak makan. Aku lebih beliin ke orang tuaku. Aku nggak bisa beliin istriku. Bilang aja ya bisa, dikatain mungkin anak durhaka juga. Tapi kan untungnya, bersyukurnya papa mama lebih banyak uang daripada saya untungnya, dan yang mereka juga udah nyaman dengan hidup mereka. Dan mertua juga selalu bilang gini, kamu nggak usah mikirin kita, nanti kita tuanya nanti kita yang ngurusin sendiri. Yang penting kalian happy, udah kita happy gitu. Dari situ aku belajar. Ya Chloe Zoe juga jangan sampai, Kimor Khair juga sama, jangan sampai mereka terbeban. Tapi aku setuju kalau anak bisa punya pikiran itu. Makanya kadang-kadang aku seminggu sekali atau seminggu 2 kali 3 kali aku telepon orang tua masing-masing, mertua apa, telepon, halo Pak Mam, gimana kabar, udah makan belum? Oh nanti aku November kalau ada waktu aku nyamperin ke Surabaya main-main ya. Mereka lihat kan, sebenarnya kita udah hidup begini pun kita harus tetap ingat orang tua. Tapi aku nggak mau kamu ingat orang tua dong, kamu telepon. Dulu awalnya gitu aku berantem terus. Lebih baik tidak usah berantem, lebih baik aku jaga hubungan sama baik sama anakku. Lebih baik gak usah maksa. Jadi makanya dari Korea Jepang sekarang, kalau kamu ingat ya bagus. Tidak bisa kita push. Ingat dong orang tuamu, ingat. Kalau aku mikirnya gini, punya uang nggak punya uang, ada kewajiban. Ya. Jadi kadang nggak usah ngasih uang misalnya. Iya, betul. Datang aja. Perhatiannya. Iya. Ya kan itu jadi maksud, kalau kita beruntung punya uang, Yes. bagus. Lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak ya kewajiban kita untuk membuat mereka. Jadi aku menganggapnya kayak suatu kewajiban gitu. Iya, Bukan iya. kewajiban apa? Tugas gitu. Seorang anak, seorang yang di bapak tuh seperti apa. Nah, ini yang aku pengen ya gitu deh. ya, tapi ya mungkin ya itu Mungkin ya kalau Jepang Korea ya gitu. lebih individual. Ya itu mungkin yang makanya akhirnya. Jadi mungkin bukan tujuannya nikah yang itu gitu loh. Kalau nikah harus urusin anak, orang tua gitu kan agak. Jadi secara nggak sadar berat kayak beban, ya, iya. beban kan. Kita nggak pengen kasih beban aja gitu. Tapi Haruka kenapa belum punya pacar sampai sekarang? Karena aku belum ada tujuan nikahnya. Tapi seumur hidup belum punya pacar? Ya punya dong pastinya. Punya. Berapa banyak pacar misalnya gitu? Gak banyak sih aku mah. Aku mah gak jarang ganti-ganti. Cantik kan nih? Pasti banyak yang kejar, tapi aku lihat dia sih dari dulu aku lihat dia dari 20 sekian, kayak dia lebih senang karir gitu loh, lagi Iya. semangat-semangatnya karir, makanya nggak bisa lihat cowok yang deketin banget, apalagi dia nggak suka dirisiin. Udah makan belum? Apa yang ditanyakan dia tipenya gitu. Ya udah jamnya makan pasti dia makan, dia tipenya mandiri juga. Jadi banyak yang deketin tapi Haruka. Enggak kok. Aku kalau masih single Biasa. aku deketin kamu pasti nih. Iya, deketin Terus dia aku- yang lari. Iya. Kita punya anak 6 nanti. Oh my god, aku yang pusing, aku yang gak mau. Tapi banyak yang deketin kan pasti? Iya, ada kok pastinya. Cuman ya aku kalau mau pacaran sekaligus aku mikir buat nikah. Maksudnya
Kalau pacaran nggak nikah ngapain pacaran gitu Cuman loh. coba-coba aja nggak mau. Iya nggak mau gitu. Jadi aku pasti kayak kalau orang yang serius gitu, ya mungkin pacaran dulu gitu kan. Cuman kan kadang ada orang yang nggak serius kayak kelihatan tuh kayak cuma ya harga artis nih, yuk pacaran yuk kayak gitu kan kelihatan banget tuh. Itu aku nggak bisa gitu. Iya. Meskipun main-main juga nggak, tetap no gitu. Sorry ya gitu. Tapi akhir-akhirnya ada yang deket sama Haruka? Enggak, belum. Maksudnya belum pas buat aku. Oh, tapi ada yang deketin kan? Ada dong Tapi pastinya. kamunya yang nggak oke. Iya, kan? akunya nggak oke. Haruka pengennya yang kayak gimana? Aku pengen nih ya orang yang baik, nggak bawel. Wah, itu susah ya. Apa Li masuk kategori nggak? Karena aku tuh banyak orang yang bilang sih, karena aku tuh apa aja bisa sendiri. Oh, mandiri. Iya, terlalu mandiri katanya. Bilangnya sih terlalu mandiri. Karena kalau cowok maunya cewek tuh nggak mau yang terlalu mandiri katanya. Jadi kayak Iya, harus ada maunya kayak oh nggak bisa bantu dong. Kamu gitu. tahu, itu kalau awal pacaran begitu. Setelah nikah, pinginnya ceweknya mandiri, biar kita nggak terlalu fokus. Ya gitu. Nah, Jadi ya ya tadi, gitu. kalau Raffi tadi pertanyaannya apa? Opali ini termasuk kategori cowok idaman nggak? Kalau buat kamu nilain Haruka? aku sebagai cowok, nilainya skornya 0 Kalau sampai 10. sekarang yang kayak syuting kayak gini sih oke-oke aja. Cuman kan kita nggak tahu ya Jangan kayak berat. aku aja diomongin oke-oke aja. Kalau dia oke-oke aja gimana yang ini ya? Tapi kan belakang layar kan nggak tahu ya Iya. kita di rumah nggak gimana. Loh, aku ini sama apa adanya. Masa? Sama. Biasanya orang kan beda ya. Secara fisik ganteng? Iya, Ganteng. ganteng kok. 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 berapa? Hah? 1 sampai 10. 9 lah. Oh! Diomongin Haruka ganteng loh. Terus kan nggak suka yang bawel. Ini termasuk Tapi bawel kan nggak? hatinya nggak ganteng apa enggak kan kita belum nggak tahu ya. hatinya. Tapi Oke. temenan udah lama kan? Iya sih. Pernah Tapi kan- godain kamu nggak? Enggak. Aku enggak pernah. Enggak. Tapi Aku tahu dia dia. baik. Dia baik, bantu, tapi Ada tapinya. Harus. ya tapi kita nggak tahu ya di belakang kayak gimana kan kita nggak tahu. Oh, tadi sebentar, aku bawel enggak? Ini segini bawel nggak? Enggak sih. Kalau kerjaannya pasti bawel, tapi Iya. kalau secara personal kan yang selama kita kenal, kita Oke. singkat ngomongnya. Kalau Iya. bisa? Bisa. Kak? Nggak Atau bisa. Kak? Oh, bisa kapan? Mau ini oke. Nggak bisa. Haruka sayang, kamu lagi. Aku nggak bisa juga. Nggak, Iya. tapi orang Indonesia tipe yang ngono. Aku tiap hari panggil kamu sayang Ini kan? manggil aku sayang. Oh my god. Apalagi kalau orang Indonesia nama doang Haruka. Terus nggak lanjutin, kalau aku jawab baru dilanjutin kan. Itu Oh, kenapa panggil sih maksudnya. langsung aja kalau mau Ah. ngomongin kayak Haruka mau ini gitu aja Soalnya ya. kalau aku dulu tipenya gini, waktu grup hits boybandku, aku kan pingin tanyanya, kamu kapan jemput? Aku bilang, kapan jemput? Mereka tersinggung. Enggak say hi ke, apa kabar ke? Memang aku sopirmu, digituin aku bingung. Oh my god. Kan biar singkat kan? Iya. Akhirnya, halo, sekarang di mana? Yang kamu di mana beb? Gitu nggak gitu? Nggak ngomong Oh, beb. iya. Masa ngomong sama Ferdinand Irwan beb-beban. Terus, kira-kira sekarang aku lagi ganggu nggak bro? Oh kira-kira jam berapa nyampe? Oh nanti jam 2. Ternyata baru nyampe jam 4, anjing. Oke, jadi kalau Haruka sama Li nikah gitu ya, bangun pagi gitu, mau makan? Mau. Makan apa? Enggak. Nasi. Nggak Aku mungkin nggak nanya. tanya mau Nggak mungkin makan nanya. apa. Jadi diem-dieman makan sendiri? Enggak, aku siapin makanan. Pasti Kalau dia mau yang- makan ya silakan, kalau enggak ya enggak gitu. Nggak ditanya sama. mau makannya apa nggak? Enggak kan udah disiapin. Kalau mau makan ya kita sampai makan. udah nikah udah tahu aku suka apa, pagi makan apa, aku Eh. tahu dia apa. Jadi misalkan nih, Eh. dia tipenya ya pasti bangun nih, dia tetap siap, saya mandi mau berangkat syuting, habis itu dia udah selesai makan, aku pasti cuci piring, aku berangkat. Udah gitu. Jadi bukannya sayang mau makan apa? Oh, Ayang hari ini mau makan apa? Gitu Enggak, nggak? nggak ada. Bosen ya? kayak Ya gak bosan dong kan, udah disiapin makan ya, kalau lo makan apa enggak Oke, ya terus terserah misalnya mau lo pergi lagi. gimana? Mau pergi? Nggak, kalau aku misalkan aku nikah sama Haruka nih, tipenya ya. Kamu tahu nggak zaman dulu main game The Sims? Tahu, tahu. Ya, kayak gitu banget. Kayak gitu, jadi nggak ada banyak ngomong. Terus cium jidat, pergi dulu. Oh gitu. pergi ya? Ya pergi paling ya peluk, aku berangkat Iya. ya. Cabut gitu. Terus yang tanya nggak, udah makan belum gitu nggak? Enggak. Oh enggak dong, aku paling bilang jam segini aku pulang ya. Kalau nggak ya dia tanya nggak jam lapor, berapa kamu nanya. pulangnya gitu. Jam berapa paling pulang? tanya Jam berapa pulang Iya. buat siapin Biar makan. siapin makan. Iya. Ya, Oke. makannya itu penting. Terus Ya, kita hidup demi makan. terus nyampe rumah nih. Sampai rumah makan.
Makan. Nonton Makan. TV. Habis itu cuci piring dulu aku. Hmm. Kalau cuci piring aku nggak boleh istriku yang cuci piring. Oh iya, Aku nggak boleh. aku suka banget cuci piring. Oh ya berarti kamu aja cuci piring. Terus nonton Kayak- TV berdua. Oh, habis itu buang sampah dulu. Oke. Kalau Korea Jepang kan kita harus pakai plastik Iya. pribadi, kita harus ke depan buang sampah Iya. dulu. Nggak ada yang pembantu kan. Terus Oke. paling nonton sebentar. Terus ya tidur. Nanya nggak gimana masing-masing kerja gitu? Time lah, maksudnya enggak lah, ngapain di rumah tentang kerja tanya-tanya. Kalau emang dia cerita ya aku dengerin. Cuman kalau nggak cerita, ngapain aku gimana hari ini kerjanya? Kan itu serah dia. Itu loh. normal namanya ya. Yang gimana hari ini kerjaannya Orang gitu Indonesia normal. nggak gitu. Beda kalau cowok. Tanya tuh normal nggak kayak gitu? Normal. Ah. Ya? Lo makanya hidup Iya, lu ribet. Enggak, beda lagi kalau akunya stres, aku cerita. Haruka, aku ini hari ini sama atasanku. Dia baru balas, tapi Iya. kalau akunya juga oke. Oke, misalnya kamu cerita, Haruka nih aku lagi stres nih kan Ya, atasan aku contohnya ada marah-marah gitu. namanya Rofi nih brengsek nih. Iya. Kamu aku nih. Kamu responnya apa? Aku udah sempat pasti, oh ada apa tadi syuting kayak gitu. Memang betul. si botak ini kurang ajar. Kasih aku talasa terus. Hajarin lagi. Jadi kayak gitu responnya. Udah. Bukannya kayak Indonesia kan enggak. Kayak contoh Moa aja ya. Tapi tadi gimana syutingnya? Ya syuting ya kayak gitulah. Maksudnya ada yang lancar nggak, ada yang kurang. Kalau nggak Masa sih nggak sih gitu? Serius nggak ada apa-apa gitu. Kamu nggak seru gitu. Kayak gitu-gitulah Kak. Mungkin ada yang kadang-kadang aku bete sama gestarnya, nggak mungkin aku jelasin si brengsek ini kan, nggak mungkin aku ngomong gitu. Ya tadi kurang lah. Emangnya kenapa? Ya pokoknya nggak enak. Terus kenapa? Gimana terus lanjutnya? Udah aku mau mandi ya, nanti berantem. Oke. Habis nanti nonton TV berantem. ke ranjang ya kan? Kecuali kalau nggak cerita ya diamin aja. Oke, jadi kalau kamu sama Haruka begitu nyampe kamar mau ML gimana? Apa? Haruka ML gitu. Nggak mungkin. Oke. Jadi nggak mungkin. merayu-rayu dulu kayak sayangku gitu-gitu gitu. Loh, kalau buat tidur itu kan pasti ada prosesnya. Tapi nggak mungkin tiap hari juga kayak robot kan. Oke. Ya jadi tapi komunikasinya Indonesian style sama Korea Jepang beda. Korea Iya, Jepang beda. lebih yang perlu. Bosan nggak ya begitu ya? Enggak dong. Bosan lah. Udah tough sama hidupnya di luar. Iya. Dan di rumah pun kita banyak omong ya capek. Dia kelihatan cerewet kan, di rumah pasti nggak ramai. Iya. Saya juga di rumah kalau bisa satu kata Harus pun nggak me usah keluar. time gitu. Jadi kalau gitu jarang berantem juga kali ya? Ya jarang kali ya. Aku juga jarang berantem sama orang lain. Orang Jepang sama orang Korea suami istri berantem nggak? Ada yang iya, cuma kan kalau aku orangnya tipenya nggak mau berantem. Jadi meskipun sama adik atau kakak atau siapapun, kalau aku nggak mau berantem. Jadi kalau di rumah ada masalah, aku tanya dulu masalahnya di mana. Dan aku nggak pasti bawa juga. Oh gitu ya, udah. Nanti aku kurangin ini ya. Kamu juga nanti gini ya. Oke. Ada kangennya nggak kalau kayak gitu? Atau misalnya kayak siang gitu kangen nih. Tapi dia lagi anehnya apa? kalau Korea ya, kalau Korea kalau udah jadi suami istri udah family. Is mean family. Antara family pernah nggak kayak sama anak, aku kangen, nggak ada kan? Maksudnya Aku sering ada. kangen. nggak kangen biasa aja, tapi kalau waktu pacaran kan beda. I love you, I miss you, aku gila apa ya, kamu udah makan belum tadi, kayak gitu kan tipenya kan. Kalau Korea tipenya habis nikah itu udah jadi kayak friend, jadi bukan kayak romantisan. Drama Korea yang dijual tiap hari istri aku Makanya- nonton itu apa Makanya ceritanya? aku bilang Itu kan drama. drama ya. kayak- Kehidupan aslinya nggak nggak jadi gini, kita kan udah besar semua, saya cerita. Jadi teman-teman saya itu, adik-adik saya di Korea itu pertanyaannya gimana, Kak, hubungan seksnya gimana? Aku lancar seminggu 3 kali 4 kali. Kok bisa ya? Aku itu kadang-kadang seminggu sekali pun nggak bisa. Aku bingung kenapa nggak bisa. Sama istri udah nggak bisa lah. Loh kok bisa? Kan udah temen, udah family. Hah? Nggak enak gitu ya. Nggak kayak antara keluarga kita nggak mungkin hubungan seks. Maksudnya apa? Suami istri harusnya bisa seks tuh, tapi aku udah nggak bisa berdiri gitu. Tapi Jepang juga gitu sih mungkin. gitu. Terlalu makin deket makin nggak bisa. Iya. Aku harus. Makanya anak ngempar. Ah. Tapi kalau aku untungnya mungkin aku tinggal di Indonesia juga anak ngempar. Iya kalau di Jepang gitu. Lah, kalau kamu makin coba nggak- deket makin nggak mau. Apa makin dekat. Makin deket nggak mau. Nah, kalau ML sama istri kamu kalau nggak ML apa nggak pusing kamu? Kalau aku kan lancar, makanya aku Ini coba 1 minggu nggak ML deh gitu. nggak mungkin. Kamu keluar negeri lah. Covid 2 minggu gitu. Kan kita bareng.
Oh iya, luar iya. negeri baru. Oh, iya, iya. Makanya aku nggak pernah pisah sama istriku. Ya, benar. Makanya saya satu-satunya rahasia atau cara yang ampuh kalau kita nggak selingkuh tuh istri nempel. Dan hebatnya istri itu bener-bener lakuin apa yang kita mau. Kan kita bukan robot tiap kali atas bawah, nggak mungkin. Dia juga harus gayanya berubah, cara pakaiannya berubah. Aku juga nggak boleh keluarin sendiri. Dia harus puas dulu baru aku. Kita jaga Cara itu. pakaian berubah maksudnya? Pakai pakaiannya setiap hari, misalkan hari ini pinginnya warna lingerie merah, dia ya pakai. lingerie dia. Kamu pakai apa? Aku Macan. nggak pakai. Kos ini macan. Kalau cowok Bukan. nggak perlu begitu. Cowok yang penting durasi sama bikin istri puas dulu baru cowok. Kalau Dan cowok-cowok jadi kalau di Jepang sama Korea hubungan suami istri udah bener-bener sampai nggak ML juga gitu. jarang pasti. Itu banyak kejadian di rumah tangga mereka gitu. 5 keluarga kemarin curhat sama aku. Oh, nggak enak ya? Iya makanya, apalagi udah punya anak lebih susah lagi. Itu jajan berarti kali. Makanya banyak karaoke-nya. Karena kalau di Jepang kalau punya anak pasti orang tuanya buat anak semua kan. Jadi tidur bareng sama Iya, anak. lebih fokus ke anak. Ya tapi Iya. kalau istri aku kan dia tahu dia aku tiap 3 hari 4 hari harus ini. Iya makanya istri Indonesia menurut saya lebih pengertian, lebih nyoncokin. Kalau di sana Korea, Jepang itu lebih gini. Ya aku juga udah capek. Rata-rata istri Korea itu udah kerja juga kan. Ya kerja terus Urusin anak Udah capek gitu. Misalkan banyak Tidur gak bisa nanti gitu. banyak nolak dan juga kalau istri Indonesia kan lebih welcome. Soalnya kok aku bingungnya gini ya, kalau dulu kita tarik mundur 100 tahun lalu gitu ya, semua pada pengen punya negaranya maju supaya bisa membahagiakan anak-anak gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Dulu. Semua orang kan pasti gitu kan, kayak kita bikin negara kita yuk maju supaya nanti anak-anak kita bahagia gitu kan. Pemimpin-pemimpinnya kan gitu kan, ini kalau demi masa sekarang depan lebih- anak-anak kita. Biasanya kan ngomongnya begitu kan. Sekarang Iya. lebih kita sendiri. Sekarang yang penting kita happy, kita makan Iya. enak, ya udah itu yang nanti. Makanya jarang punya tabungan besar. Dulu kan tabungan kitanya nggak rawat, sekarang kan lebih kita rawat tabungannya tipis. Nah, cuman aku nggak, yang aku benar-benar sulit paham, apa nggak kosong hidupnya gitu? Nggak ada apa ya? Nggak ada sesuatu yang Hidup diperjuangkan gitu. Kan perjuangan buat kerja, buat masing-masing diri sendiri juga. Itu aja udah cukup. Nah makanya aku bilang nikah sama beda budaya, beda negara itu susah. Makanya jangan cuma lihat harga cantiknya, saya ininya, terus Korea, Jepang, jangan mimpi gitu loh. Maksudnya menurut saya beda negara itu sangat sulit. Kelihatannya hal simple, kenapa nggak mau punya anak? Ini aja nggak selesai-selesai. Dan juga kayak masalah tidur juga. Kenapa orang Indonesia bisa lebih baik sama suaminya? Bukan aku bilang cewek Korea atau cewek Jepang nggak baik sama suaminya, tapi udah tough sama hidupnya kan. Nah kalau cewek Korea di sini tough di mana? Hidupnya dia enak kan? Kalau cewek Korea yang udah tinggal di sini beda, lebih bisa ikutin. Makanya lama-lama di budaya Indonesia, pikiran kita juga lebih open minded, lebih berubah. Kalau tinggalnya di Korea, di Jepangnya susah. Nah, setelah kamu mengalami apa yang di Korea dan mengalami apa yang di Indonesia, menurut kamu yang mana yang lebih kamu pengen gitu? Oh, pastinya Indonesia. Lebih pengen gaya hidup gitu yang lebih banyak anak. Yang... Saya juga bisa punya anak, puji-Tuhan, banyak support dari suster. Kalau di Korea, Jepang mahal suster, nggak mungkin kita harus Nggak mungkin pakai juga, iya. Sekolah internasional jujur, di sini aku bisa, kalau di sana saya itu dulu nggak tahu punya dunia sekolah internasional. Aku tahunya sekolah negeri ya, sekolah negeri. Kayak aku pikir seluruh orang Korea itu akan sekolah negeri, ternyata enggak. Nah, kalau orang Indonesia kan taunya orang Korea sama orang Jepang kaya semua nih. Yang ada di kepala kita nih, wah orang Jepang kaya pasti, orang Korea pasti. Nah, bedanya orang Korea miskin sama orang Korea kaya atau orang Jepang miskin sama itu. Ya beda jauh dong kan. Kalau di Jepang juga ada sekolah negeri, ada swasta, ada internasional. Nah kalau orang yang nggak punya duit, pasti sekolah negeri kan gratis juga sampai SMA, dibayar dari negaranya. Tapi kan kalau swasta atau internasional kan pasti bayar dari rumah sendiri dong. Jadinya dari situ mungkin teman-temannya juga beda lah. Kalau aku sekolah negeri, jadi teman-teman negeri semua. Mungkin kalau temannya internasional ya temannya internasional semua. Jadinya gak ketemu gitu loh. Jadi pas kecil aku nggak tahu ada international school gitu. Apa itu gitu loh maksudnya. Bener. Cara membedakannya di mana? Kalau aku lagi ketemu di Bali nih, oh ini orang Jepang kaya, ini orang Jepang nggak punya uang. Ya kalau ke Bali mah pasti
semua punya duit lah kalau orang Oh, Jepang kalau kan jadi bisa turis keluar yang negeri. Iya. udah ke Bali tuh berarti mereka sudah punya Gini-gini. uang. Aku aja pas sampai kerja, aku nggak pernah keluar dari Tokyo loh. Hmm. Loh, Meskipun ada bukannya libur panjang, kalau aku di orang rumah. Australia aku perhatiin ya, mereka kerja jadi pelayan 1 tahun, punya uang $10.000, Main ke Bali. terus ke Bali Makanya akhirnya. kalau sekarang aku belajar aku bisa bedain. Kalau mainnya di Kuta, Seminyak biasa. Mainnya Nusa Dua itu berarti kaya. Oh, jadi Korea yang di Nusa Dua, yang di jadi aku ketemu, Sanur gitu ya. misalkan aku barangkali syuting, aku tidur yang bintang 5, ketemu orang Korea kan, berarti yang orang ini punya nih. Tapi aku ketemu di Kuta, orang Korea lagi ngomong minum bir, oh ini keren nih, udah tahu. Oh, gitu ya. Boleh juga surfingnya mainnya Ya udah, di berarti Kuta. aku cari orang Jepang Korea kere di Kuta dan Seminyak gitu ya. Ya banyak kan, Banyakan. karena mereka pasti searching yang tempat termurah. Iya, Bali gimana Oke. gitu kan. Buat orang-orang Korea, menurut Lee Jong Un, kalau kalian nongkrong di Kuta dan Seminyak, berarti kalian nggak Masalahnya saya juga sering nongkrong di Seminyak ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir aja Oke. nih. Pemerintah kalian pasti kan sadar dong ini masalah, penduduknya Iya. jadi makin Yes. tua, Iya. anaknya nggak ada gitu. Apa mereka ngelakuin sesuatu nggak sih? Ada kalau di Jepang, karena kalau di Jepang sekarang, kalau dulu zaman aku sampai SMP sekolah gratis, tapi sekarang sampai SMA sekolah gratis, kalau negeri gratis. Kuliah juga Kuliah enggak. bayar? Tapi kalau dulu sampai SMP doang. Jadi Oh, kalau mau gratisnya. SMA bayar sendiri. Tapi kalau Oh. sekarang sampai SMA kalau negeri gratis, dan makan siang kalau di Jepang kan dapat tuh dari sekolahnya. Nah kalau itu dulu bayar 1 bulan, kayak murah sih, nggak nyampe 200.000 lah. Cuma sekarang gratis semua. Satu bulan 200.000. Iya, Oh, murah sih karena didapat sekolah Ya, dari subsidi sekolah. dari Iya. sekolah. sekarang Cuma ini nggak usah bayar sama sekarang, sekali. Gratis juga. Jadi makan dan- siangnya udah seenggaknya nggak perlu kasih makan Iya, anak-anak. sama perawatan rumah sakit sampai SMA gratis. Oh, Kayak gitu-gitu sih. tapi tetap tidak merubah kenyataan untuk, ya karena udah jadi budaya kali ya. Iya. Kayak Haruka udah terbiasa sendiri, mungkin jadi Iya. kayak, ya ada pacar boleh, nggak ada pacar juga nggak apa-apa gitu ya mungkin ya. Kalau Korea sih ini, kalau kita punya anak, kalau di daerah, misalkan contoh di Solo, dia subsidinya 30 juta won per anak. 30 juta berarti kan 450 juta. Ada. Satu anak lahir dikasih 450 juta. Ya subsidi dari rumah sakit atau apa ada. Terus kalau kita punya anak 4, diapers sama apanya gratis. Oh iya. Ya, ada kayak gitu-gitunya. Oke. Tapi lebih dari 1 anak aja jarang banget. Susah. Dan kalau punya anak lebih enak di Indonesia kali. Jauh lebih enak. Makanya sekarang sangat nyaman, puji Tuhan, anak-anak juga bisa hidup enak. Tapi kalau buat edukasi sih, educationnya ya di memang Korea, Jepang dengan harga yang sangat lebih murah, maksudnya les pun lebih murah sana. Kan diantar jemput juga, kita nggak perlu pusing antar pulang pakai sopir. Ya udah, terima kasih udah ngobrol-ngobrolnya. At Asik. least aku Terima kasih. kebuka pikirannya mengenai budaya Jepang. Soalnya aku sering bertanya-tanya kenapa pada nggak mau kawin, kenapa. Soalnya aku kan dari kecil pengen banget kawin soalnya. Jadi aku suka bingung kenapa pada nggak mau kawin dan punya anak. Tapi ternyata budaya masing-masing negara beda-beda. Iya. Ada banget. Karakternya jadi negara masing-masing Yes. juga beda, dan biaya hidupnya apa semua juga beda gitu ya. Thank you ngobrol-ngobrolnya semua. Terima kasih, thank you banget. Jangan lupa makan talasa dan Talasa. cebok pakai Habis. tisu. Tisu.